Nafkah batin menenteramkan jiwa setiap hari, siang dan malam. Suamiku memang handal, suami idaman sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami kaum lelaki muslim yang telah memiliki istri, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi suami-suami yang idaman, suami idaman yang sejati, mampu memberikan nafkah batiniyah kepada istri kita. Nafkah batiniyah diberikan setiap hari, setiap saat, mulai dari pagi, siang sampai malam. Jika nafkah batiniyah ini tidak mampu diberikan oleh sang suami, maka kelak di yaumil qiyamah, di akhirat, sang suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluh. Mengapa sang suami tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya? Nah, nafkah batin ini bukan masalah hubungan badan antara suami istri, karena hubungan badan itu adalah hubungan biologis. Namanya biologis, bukan batiniyah. Batiniyah adalah rohaniyah. Rohani adalah roh. Roh itu butuh nafkah yang bersifat rohani, bersifat pendidikan ilmu agama Islam. Pendidikan ilmu agama Islam adalah makanan rohani. Makanan rohani itu bukanlah seperti nasi, roti, jagung, ketela, dan minumannya bukan Sprite, Fanta, Coca-Cola, bukan. Tetapi makanan rohani adalah pendidikan ilmu agama Islam. Sedangkan hubungan badan adalah haknya sang suami, bukan kewajiban sang suami, tetapi justru menjadi haknya sang suami. Apabila sang suami sudah menjalankan kewajibannya, maka sang suami berhak untuk meminta haknya setiap saat. Sedangkan kewajiban sang suami sebelum menikah, tatkala menikah, adalah memberikan mahar, mas kawin. Itu adalah kewajiban sang suami, bukan kewajiban istri. Kemudian setelah menikah, sang suami diberikan kewajiban oleh Allah Jalla Jalaluh memberikan nafkah sandang, pangan, papan. Itu nafkah lahiriah. Sandang, pangan, papan. Nafkah lahiriah harus dicukupi oleh sang suami. Itu juga menjadi kewajiban sang suami, bukan kewajiban sang istri. Kemudian nafkah batiniyah adalah nafkah rohani. Sang suami wajib mendidik istrinya agar bisa membaca Al-Quranul Karim. Sang suami wajib mendidik istrinya agar bisa wudhu dan sholat. Tetapi pertanyaannya, jika sang suami sendiri tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat, bagaimana? Jika sang suami sendiri tidak bisa membaca Al-Quranul Karim dan tidak bisa wudhu serta tidak bisa sholat, maka suami istri sama-sama berkewajiban untuk mencari guru. Mencari guru. Jika gurunya harus dibayar, maka sang suamilah yang wajib membayar untuk sang guru. Ini kewajiban rohani. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka sekali lagi kelak di yaumil qiyamah, di akhirat, para suami yang seperti ini, yang tidak pernah memberikan nafkah batiniyah, rohaniyah kepada istrinya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluh kelak di yaumil qiyamah. Dan inilah yang rata-rata disalahfahami oleh mayoritas kaum lelaki di Indonesia. Banyak sekali kaum lelaki, kaum muslimin di Indonesia yang salah paham
Salah memahami bahwa nafkah batiniyah itu seolah-olah hubungan badan. Bukan. Hubungan badan itu justru menjadi haknya sang suami. Jika sang suami sudah memberikan mahar, sudah memberikan nafkah batin, nafkah batiniyah itu adalah pendidikan rohani, sudah memberikan nafkah lahir yaitu sandang pangan papan, maka sang suami berhak meminta haknya kapanpun kepada istrinya, yaitu istrinya wajib melayani sang suami. Jadi hubungan badan, hubungan biologis itu adalah kewajiban istri. Kewajiban istri menjadi haknya suami. Haknya suami kapan saja dia minta maka istri wajib memberikannya. Oleh sebab itulah di dalam syariat agama Islam, jika sang suami minta haknya kepada sang istri agar dilayani tetapi istrinya menolak, maka istri itu akan dilaknat oleh seluruh malaikat. Karena apa? Karena wajib. Menjalankan kewajiban itu lebih besar pahalanya daripada menjalankan sunnah-sunnah. Menjalankan ibadah-ibadah sunnah, misalnya sholat sunnah, misalnya puasa sunnah, misalnya istri ingin sholat tahajud semalam suntuk, misalnya, kan tetap sunnah. Pahalanya lebih besar melayani sang suami karena wajib. Melayani sang suami itu hukumnya wajib, sehingga sudah enak, pahalanya besar, lebih besar daripada menjalankan sholat tahajud semalam suntuk, karena sholat tahajud tetap berhukum sunnah. Sedangkan menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu pahalanya tidak sebanding dengan menjalankan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Melayani sang suami hukumnya wajib, maka pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Oleh sebab itulah, wahai para suami, fahamilah hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Memberikan nafkah batiniyah adalah memberikan pendidikan ilmu agama Islam. Jika istrinya tidak bisa berwudu, maka sang suami wajib mendidik istrinya agar bisa berwudu. Jika istrinya tidak bisa sholat, maka wajib bagi sang suami untuk mendidiknya agar istrinya bisa sholat. Jika istrinya tidak bisa mengenali perbedaan darah haid dengan darah istihadah, maka sang suami wajib mendidik istrinya mengenali tentang perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin, orang-orang Islam, laki-laki di Indonesia, marilah bangkit bersama ngaji di hadapan para ulama, agar mampu memberikan nafkah batiniyah kepada istrinya, mampu mendidik ilmu agama kepada istrinya, agar kelak di yaumil qiyamah, tatkala kita dimintai pertanggungjawaban masalah nafkah lahir dan batin oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa menunjukkan buktinya. Tetapi jika kita ternyata selama ini tidak pernah memberikan nafkah batiniyah, nafkah rohaniyah kepada istri kita, maka kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan siksa yang sungguh berat. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan jagalah keluarga kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian dari pakda siksa neraka. Kita wajib mendidik istri-istri kita, itu adalah nafkah batiniyah, nafkah rohaniyah. Dan kita juga wajib mendidik putra-putri kita agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Demikian, semoga menjadi renungan kita semua dan manfaat serta barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.